إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat, hadirin, hadirat, para santri, para wali santri Ma'had Ibnu Umar, hadirin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan kepada kita semua pada malam hari ini untuk bisa bermajlis, duduk bersimpuh di salah satu di antara tempat yang paling agung, di antara tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin, hadirat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau tadi pagi kita berbicara untuk santri, maka pada kesempatan malam hari ini kita akan sama-sama belajar melalui dalil-dalil Al-Quran dan dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana caranya untuk menjadi orang tua yang sebenarnya, tidak menjadi orang tua karbitan, tidak menjadi orang tua jadi-jadian. Buah pisang itu warnanya kuning, cantik. Tatkala kita makan, belum tentu buah itu enak, karena sebagian buah pisang itu dikarbit, luarnya kuning, dalamnya keras, sepet. Kita tidak ingin menjadi orang tua yang semacam itu. Terlihat dari luar penampilannya wah, jenggote dawa, katoke cingkrang, bajune jubah. Begitu bicara praktek kehidupan di keluarga, ternyata ibarat pisang yang dikarbit, pahit rasanya, dan tidak ada yang merasakan rasa pahit itu kecuali keluarga. Orang yang di luar, tetangganya, temannya akan mengira bahwa si fulan itu wah luar biasa, kelihatannya luar biasa, dari luarnya luar biasa, tapi ternyata orang yang berada sangat dekat dengannya, orang tuanya, anaknya, istrinya, merasakan rasa yang sangat pahit dari perilaku yang dimiliki oleh laki-laki tersebut. Demikian pula sebaliknya, seorang istri terlihat dari luar cadarnya wah gitu ya, nggak boleh wah, cadarnya menutupi anggota badan, tidak ada yang terlihat kecuali mata sebelah kanan. Iki jane apa iki? Mata sebelah kanan bajak laut apa piye? Tidak ada yang kelihatan matanya sama sekali. Tangannya pakai sarung tangan,
Kalau malam hari sama sekali tidak terlihat. Susah membedakan antara gendruwo dengan seorang akhwat. Saking sama-sama hitamnya, semuanya terjaga. Dari luar orang yang melihat, subhanallah, alangkah bahagianya suami yang memiliki dia. Ternyata tatkala ketemu dengan suaminya, Mas, sampean sing bojone mbak kae Mas, piye rasane dadi bojone dae? Arep dibilang naudzubillah ya ora penak, arep dibilang alhamdulillah ya ngapusi. Kenapa ma'asyiral muslimin? Karena yang di luar ternyata tidak semanis yang di dalam. Luarnya manis, dalamnya pahit. Itulah yang tidak kita inginkan. Kita menjadi orang tua karbitan. Kita tidak ingin menjadi orang tua jadi-jadian. Maka kita perlu untuk mengkaji beberapa hal, beberapa poin yang sangat bisa kita jadikan sebagai pondasi agar kita tidak menjadi orang tua jadi-jadian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para wali santri, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya nikmat menjadi atau orang tua, menjadi orang tua itu merupakan salah satu di antara karunia yang sangat agung dari Allah. Suami istri tidak disebut sebagai orang tua kecuali kalau dia punya apa Pak? Punya wedus atau punya sapi atau punya momongan. Punya momongan. Seorang suami, sepasang suami istri, dia tidak akan menjadi orang tua kecuali tatkala dia memiliki momongan. Seorang suami statusnya berubah menjadi bapak. Seorang istri statusnya berubah menjadi ibu. Perubahan status ini adalah sebuah nikmat yang sangat agung. Karena berarti sepasang suami istri itu mendapatkan karunia berupa buah hati, berupa momongan, laki-laki ataupun perempuan. Namun nikmat yang sangat agung ini, nikmat yang sangat besar ini, di sisi lain merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita memiliki anak, kita memiliki momongan, kita memiliki putra dan putri, di sisi lain itu merupakan sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain, keberadaan anak, keberadaan cucu kita, keberadaan keturunan kita merupakan salah satu di antara ujian terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Jadi anak itu merupakan ujian. Allah Subhanahu wa taala tatkala berfirman tentang keturunan, Allah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Allah Subhanahu wa taala mengatakan telah dijadikan indah bagi seseorang. Apa itu? Yang pertama, para wanita. Yang kedua adalah anak keturunan. Kemudian yang ketiga adalah harta, perbendaharaan harta yang banyak, baik itu berupa emas ataupun perak. Wal khailil musawwamah, demikian pula dengan kuda-kuda pilihan, tunggangan, kendaraan kalau bahasa kita. Wal an'am, dan juga hewan ternak. Wal harth, dan juga persawahan, ladang dan yang lain sebagainya. Allah menyebutkan istri dan juga anak. Selain Allah menyebutkan istri dan anak, Allah menggandengkan dua nikmat ini dengan nikmat-nikmat dunia. Nikmat uang, kemudian nikmat seseorang itu memiliki kendaraan, kemudian nikmat seseorang memiliki ternak, kemudian nikmat seseorang itu memiliki ladang dan sawah. Ladang, sawah, uang, kendaraan, itu semua adalah nikmat dan di sisi lain merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah menjadikan istri
dan anak datang bergandengan dengan harta dunia, menunjukkan kepada kita bahwa status anak dan istri sama-sama seperti harta benda yang dimiliki oleh seseorang, yaitu ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Jadi anak itu di sisi lain dia merupakan karunia. Orang senang, Pak, tatkala memiliki momongan. Di sisi lain dia merupakan ujian. Ujian terbesar dari seseorang yang dikaruniai oleh Allah keturunan adalah ujian tanggung jawab terhadap anak. Ujian terbesar di antara ujian terbesar yang dihadapi oleh orang tua dari anaknya adalah tanggung jawab orang tua terhadap anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian itu adalah ra'in, adalah penanggung jawab. Baik tanggung jawab itu dengan cakupan yang sangat luas ataupun tanggung jawab itu cakupannya kecil, sempit. Intinya semua kalian memiliki status sebagai penanggung jawab. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan semua kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Satu status sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ibu, itu di sisi lain adalah nikmat, di sisi lain adalah ujian. Ujiannya adalah bagaimana dia bertanggung jawab atas nikmat yang Allah berikan kepada dia berupa nikmat anak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, salah satu di antara bentuk tanggung jawab yang harus ditunaikan oleh seorang bapak dan seorang ibu terhadap anaknya adalah menjadi orang tua yang baik. Salah satu di antara bentuk tanggung jawab yang kelak masing-masing dari kita yang punya anak akan dimintai pertanggungjawaban tentang apakah kita sudah menjadi orang tua yang baik ataukah belum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min mauludin," tidaklah ada seorang anak pun yang dilahirkan illa yuladu 'alal fitrah, melainkan anak itu akan dilahirkan dalam kondisi fitrah. Fa abawahu, maka kedua bapaknya. Abawahu itu maksudnya adalah bapak dan ibu, bukan bapak dan bapak ya. Ini bingung kalau bapak dan bapak. Maka kedua orang tuanya yuhawidanihi, yang punya potensi besar untuk merubah anak dari statusnya fitrah. Fitrah itu adalah seorang anak cinta kepada Allah, cinta kepada amalan yang dicintai oleh Allah, cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah, benci terhadap amalan yang dibenci oleh Allah, dan benci terhadap orang yang dibenci oleh Allah. Inilah fitrah. Tatkala seorang anak itu dilahirkan, dibiarkan, maka dia akan besar dengan fitrahnya. Fitrah itu 5: cinta kepada Allah, cinta kepada amalan yang dicintai oleh Allah, cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah, benci terhadap amalan yang dibenci oleh Allah,
benci terhadap orang yang dibenci oleh Allah. Inilah fitrah. Anak itu tatkala dia dilahirkan maka kondisinya berada di atas fitrah, yang poinnya barusan kita sampaikan. Tatkala orang tua itu tidak baik, orang tua punya penyimpangan dalam fitrahnya. Orang tua punya penyimpangan dalam fitrah dalam 5 hal tadi. Bisa jadi orang tua tidak cinta kepada Allah. Bisa jadi orang tua tidak cinta terhadap apa yang dicintai oleh Allah. Bisa jadi orang tua tidak cinta terhadap orang yang dicintai oleh Allah. Bisa jadi orang tua cinta terhadap apa yang dibenci oleh Allah. Bisa jadi orang tua cinta terhadap orang yang dibenci oleh Allah. Penyimpangan fitrah dimiliki oleh orang tua. Maka ini namanya orang tua yang tidak baik. Tidak baiknya orang tua memiliki efek negatif kepada sang anak, kepada fitrahnya anak. 5 hal yang seharusnya dijaga oleh orang tua ternyata diselewengkan dalam tanda kutip karena orang tuanya tidak baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa abawahu yuhawidanihi. Akhirnya karena terjadi penyelewengan pada diri orang tua, secara tidak langsung orang tua menjadikan anak juga menyimpang, yang akhirnya dia menjadi Yahudi. Au yunassiranihi, atau karena orang tua akhirnya sang anak berubah menjadi orang Nasrani. Au yumajjisanihi, atau karena faktor orang tua sang anak berubah menjadi orang Majusi. Yang tadinya anak itu dilahirkan di atas fitrah akhirnya berubah lantaran sebab orang tua. Dan di akhirat kelak, kembali kepada hadis yang tadi, semua orang tua akan dimintai pertanggung jawaban. Sing anake 10 enek ora, Pak? Sing anake 10 tunjuk tangan, Pak. Sing anake 8. Sing anake 8. Sing anake 7. Sing anake 6. Iki jane anake sampean piro iki, Pak? 3. Sing anake 5 enek ora? Alhamdulillah. Berarti tanggung jawabnya paling besar, Pak jenengan. Semakin banyak anaknya, tanggung jawabnya semakin, ya atau tidak? Semakin banyak uangnya, hartanya, tanggung jawabnya semakin besar. Semakin banyak harta yang didapatkan, tanggung jawabnya semakin besar. Yang 6 anaknya nggak ada? Ada? 6 Ustaz? 7. Wah, ini lebih besar berarti tanggung jawabnya di akhirat. Tambah lagi sama santri ya Ustaz. 200 santri. Masya Allah. Berarti ma'asyiral muslimin, berat atau tidak sebenarnya menjadi orang tua? Berat atau tidak? Berat. Tanggung jawab kita di hadapan Allah semakin berat. Semakin banyak Ustaz, berarti anak saya satu saja ya? Tidak. Nek iso sing oke Pak, rolas, telulas, nek iso Pak. Semakin besar, semakin banyak anak, maka semakin besar tanggung jawab kita, dan semakin besar pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sudah saatnya kita memperbaiki diri. Sudah saatnya kita memperbaiki diri kita, status kita sebagai orang tua, agar kelak tatkala kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab yang sangat besar ini ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi baik, itulah kunci utamanya. Menjadi baik, orang tua yang baik adalah kunci utama kesuksesan dalam menjadi orang tua. Coba perhatikan. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, "Faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'u." Siapapun orang tua
Siapapun orang tua yang dia sembrono dengan tidak memberikan pengajaran yang baik, memberikan pendidikan yang baik terhadap anaknya, apa yang memberikan manfaat kepada anak. Yang memberikan manfaat kepada anak itu bisa perkara dunia, bisa perkara akhirat. Orang tua tidak mau ngajari anaknya, pokoknya ini tanggung jawab istri. Istrinya nggak mau, pokoknya ini tanggung jawab pembantu. Pas ujian, siapakah orang yang paling baik kepadamu? A. Bapak, B. Ibu, C. Pembantu, D. Teman. Kadang-kadang anak itu jujur, Pak. Yang paling baik siapa? Pembantu. Wong yang nyuapin siapa? Pembantu. Yang masak? Pembantu. Yang belanja? Pembantu. Yang bawa ke dokter kalau sakit? Pembantu. Kalau sakit yang mijet? Pembantu. Yang paling baik siapa? Ya benar anaknya, tidak dusta. Tapi ini tanda bahwa ada penyimpangan pada diri orang tua yang gelem megur. Oh jadi terusnya baik, gelem megur punya anak tapi tidak mau tanggung jawab. Anaknya dititipkan, bapaknya pergi kemana, ibunya pergi kemana. Bapaknya pergi dengan wanita lain, ibunya pergi dengan laki-laki lain. Anaknya dititipkan ke pembantunya. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Imam Ibnu Qayyim, barang siapa orang tua, bapak atau ibu yang enggan untuk memberikan pendidikan kepada putra-putrinya perkara yang memberikan manfaat kepada dia. Kalau kita kerjanya sehari-hari tukang ngarit, berarti punya pengalaman ngarit atau tidak, Pak? Itu yang harus ditelurkan kepada anaknya. Nak sini, tak ajari jadi tukang ngarit. Bermanfaat atau tidak? Manfaat. Kalau punya ingon-ingon kambing, ingon-ingon sapi, ingon-ingon ayam, termasuk di antara bentuk tanggung jawab mengajarkan anak bagaimana caranya ngingoni kambing, angon sapi gimana caranya. Kalau kita kerjanya sebagai tukang bangunan, ajari anak gimana caranya pasang badan apa pasang bata? Pasang bata. Kalau kita kuli, ayo nak kerja kuli sama bapak. Nanti kamu yang digaji, bapak nggak usah. Ini adalah tanggung jawab ta'lim ma yanfa'u, mengajarkan kepada sang anak apa yang memberikan manfaat kepada dia. Perkara akhirat juga demikian. Wajib kita berikan ta'lim kepada anak kita. Kita punya hafalan Al-Fatihah. Siapa yang punya hafalan Al-Fatihah dengan baik dan benar, wajib diajarkan kepada anaknya. Yang faham bahasa Arab dengan baik dan benar, kalau tidur ngelindurnya bahasa Arab misalnya, ajarkan kepada anaknya. Pernah mondok, pernah belajar akidah, pernah belajar fikih, sampaikan kepada anaknya. Kalau itu semua tidak dilakukan, kata beliau, wa tarakahu sudan, anaknya dibiarkan begitu saja, anaknya jungkir balik, delesep, dilendut, tidak diperhatikan sama orang tuanya, faqad asaa ghayatal isaah, sungguh ini orang tua yang sangat-sangat buruk, berbuat buruk kepada anaknya. Wa aktsarul auladi, ini poinnya Pak, wa aktsarul auladi innama jaa fasaduhum min qibaril aba. Kebanyakan anak itu rusak sebabnya adalah karena faktor orang tuanya yang rusak. Kebanyakan anak itu rusak faktornya adalah karena orang tua yang rusak. Wa ihmalihim wa tarki ta'limihim faraidad dini wa sunanahu. Karena sebab orang tua itu sembrono, orang tua menyia-nyiakan dan tidak memberikan pengajaran kepada sang anak tentang perkara-perkara yang perkara agama, baik yang fardu maupun yang sunnah. Ini kata Imam
Ibnul Qayyim. Jadi kalau kita merasa anak kita kok susah diatur, Pak, anak kita kok embeling luar biasa, jangan lihat tetangga. Iki jani anakku embeling ki tetanggaku ngopo toh? Jangan lihat apa? Tetangga. Ki anakku kok buandel, sakjane tanggoku ngopo? Jangan lihat tetangga, tapi lihat diri kita. Kita yang mengajari anak tersebut. Kita yang menjadi contoh terhadap anak kita. Kalau ternyata ada faktor, ada kerusakan terhadap anak kita, yang paling pertama harus introspeksi adalah siapa? Adalah orang tua. Adalah orang tua. Meskipun tidak semua kerusakan anak faktornya karena orang tua. Ada orang tua yang sudah berusaha, Pak, semaksimal mungkin hidup dan matinya dipertaruhkan untuk pendidikan sang anak. Tapi yang namanya hidayah itu adalah di tangan Allah. Hidayah itu at-taufik. Makanya sekelas Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Rasul pertama di muka bumi, anaknya, salah satu anaknya apa? Beling. Bahasa kita apa? Beling. Diajak untuk masuk ke dalam agama Islam, tidak mau. Diajak untuk selamat dari banjir yang sangat luar biasa, tidak mau. Ya bunayya rakam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, ayo kamu ikut naik kapal sama Abi, gitu ya bahasa kita ya. Wa la takum ma'al kafirin, jangan engkau bersama orang-orang yang kafir. Anaknya beling, Pak, enggak mau. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Ndak wegah, aku wegah duwe bapak kaya kowe. Mendingan aku apa? Naik ke gunung supaya saya selamat. Demikian pula Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Ya, tatkala beliau memiliki apa? Kaum yang mana kaumnya adalah kaum Sodom. Dan para nabi yang lainnya, mereka diuji dengan istri, diuji dengan anak. Tapi selama orang tua itu baik dalam mendidik istrinya, baik dalam mendidik putra-putrinya, maka disitulah hujjah yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tegakkan akan mampu untuk dipertanggungjawabkan kelak pada hari akhirat. Tapi kalau ternyata rusaknya anak gara-gara faktor sembrono orang tua yang tidak mendidik anaknya dengan baik, inilah yang menjadi catatan penting. Oleh karena itu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan satu ucapan yang sangat bagus, Pak. Beliau mengatakan salahul walidaini bil ilmi wal amal. Orang tua yang baik karena faktor ilmu yang dimiliki dan dia ibadah yang baik, menerapkan ilmu yang telah dipelajari, kata beliau, min a'zamil asbabi li salahil aulad, merupakan sebab yang paling besar anak itu menjadi baik. Orang tuanya ngaji, orang tuanya ta'lim, orang tuanya baca Quran, orang tuanya mengerjakan ibadah, ini merupakan sebab anaknya apa? Anaknya baik. Baiknya orang tua menjadi sebab baiknya anak. Coba kalau sekarang kita balik, buruknya orang tua menjadi sebab buruknya anak. Dan begitu banyak keburukan yang hari ini dilakukan secara terang-terangan. TikTok, tahu TikTok ya Pak ya? Beberapa tahun yang lalu nama TikTok belum apa? Masyhur. Kapan mulai TikTok, Pak? 3, 4, 5 tahun yang lalu ya Pak ya? Waktu mondok saya nggak tahu yang namanya TikTok. Setelah keluar dari pondok barulah ada namanya TikTok. Coba TikTok itu Pak, kalau kita perhatikan, ngerusak anak kita atau tidak? Iya, bukan hanya anak yang rusak, orang tua juga rusak. Apa isinya TikTok? Joget, kan gitu ya Pak ya? Yang joget laki-laki, yang joget perempuan, ada apa? Musiknya dan yang lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang joget ibunya, yang joget bapaknya, yang disorting pakai pakaian yang na'udzubillah yang terbuka ibunya, yang nyoteng bapaknya. Tatkala anak melihat ibunya yang disorting semacam itu, kira-kira yang ada di pikiran anak apa Pak?
Wong bapakku saja kayak gitu, maka masa aku tidak boleh. Akhirnya ikut nyerting temannya, di sing wedok sing ayu syuting. Itu adalah faktor orang tua yang sembrono, tidak menjaga dirinya. Faktor kesembronoan inilah yang menjadikan sang anak apa? Rusak. Orang tua yang punya rasa emosional yang tinggi, anaknya diajari karate, tinju. Sini nak, kamu sering diapakan sama temanmu? Ah ini loh bah, saya tuh sering dijiwit, barang saya sering sembunyiin dan yang lain sebagainya. Ya sudah, nanti abi ajarin kamu tapak suci, abi ajari kamu tipan, tahu tipan ya, abi ajari kamu taekwondo, abi ajari kamu ninju. Nanti kalau kamu dinakali, tinju aja orangnya. Ini apa? Orang tua yang rusak, terbawa api emosi yang mempunyai pengaruh kepada sang anak. Kira-kira kalau diajari tinju pak, nanti anaknya di sekolahan senggol sedikit, apa yang terjadi? Macem-macem gue karo aku harus diwarai karo bapakmu kene gitu ya, senggel karo aku nek wani, kan gitu ya pak ya. Itu kalau anak sudah punya mental semacam itu, dia akan berani. Inilah oleh-oleh orang tua yang tidak baik tatkala mendidik anak. Contoh sangat banyak lah, contoh sangat banyak. Nanti malam ikut abi. Kemana bi? Itu rumah tetangga kosong, orangnya pergi, dalamnya ada duitnya kayaknya. Diajakin ngapain nih pak? Maling. Maka kira-kira nanti anaknya gedenya, tatkala dia besar, apa yang dia ingat dari orang tuanya? Saya dulu pernah hidup enak, dapat duit banyak karena maling. Siapa yang nemenin kamu maling? Bapak. Akhirnya apa? Itulah dosa jariah yang dimiliki oleh seorang anak. Ikut abile, mana bi? Ngemis di pinggir jalan, berhenti di pinggir jalan, minta-minta, bawa kaleng dan yang lain sebagainya. Akhirnya tatkala bapaknya sudah meninggal dunia, apa yang dilakukan oleh anaknya? Ngemis, minta-minta kepada orang. Ini apa faktor utamanya? Karena orang tua yang tidak baik tatkala memberikan pendidikan kepada sang anak. Makanya benar yang disampaikan oleh Syekh Sa'di, orang tua yang baik tentunya baiknya karena faktor ilmu dan amal, akan menjadi baiknya keturunan, akan menjadi sebab baiknya keturunan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan min barakatis salahi fil aba'i an yahfazallahu al-abna. Termasuk di antara bentuk keberkahan orang tua yang baik adalah Allah akan menjaga anak keturunannya. Orang tua yang baik, bapak yang baik, ibu yang baik, salah satu di antara keberkahan yang akan didapatkan adalah Allah akan menjaga anak keturunannya. Maka menjadi kewajiban bagi kita semua, bapak-bapak dan ibu sekalian, adalah menjadi orang tua yang baik. Tapi pertanyaannya, bagaimana kiat agar kita menjadi orang yang baik? Satu, poin pertama, merasa bahwa dalam kehidupan rumah tangga semuanya bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa bahwa pernikahan yang dia lakukan, yang dia jalani, status dia sebagai seorang ayah, status dia sebagai seorang ibu adalah status bentuk ubudiyah, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada satupun gerak-gerik yang dilakukan oleh seorang bapak, tidak ada satupun gerak-gerik yang dilakukan oleh seorang ibu, melainkan di situ dia selipkan niat dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap gerak-gerik dia sebagai seorang bapak dan sebagai seorang ibu.
Sudah ada di sana. Sudah ada? Sudah. Baik, kita adzan terlebih dahulu, insyaallah kita lanjutkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Kita lanjutkan para jemaah sekalian. Poin yang pertama, kiat yang pertama yang bisa kita lakukan agar kita menjadi orang tua yang baik adalah senantiasa merasa bahwa kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita menjadi orang tua, tatkala kita menjadi seorang bapak, tatkala kita menjadi seorang ibu, kita merasa sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang akan kita ajukan setiap kali kita bekerja, kita beraktivitas sebagai orang tua, kita akan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan murnikan yang kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah perkara yang sangat penting, perkara yang sangat urgent. Dan ini yang harus ditanamkan kepada setiap orang dari mulai pertama kali dia membangun
rumah tangga. Dari pertama kali dia menikah, hendaknya niat ikhlas dalam rangka tunduk taat terhadap syariat Allah itu yang harus dimunculkan. Dulu pernah saya ceritakan tentang kisah Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu adalah salah seorang sahabat yang muda. Beliau merupakan salah seorang di antara sahabat jomblo, kalau ibarat kita ya Pak ya, jomblo miskin. Akhirnya karena faktor kemiskinannya, Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu enggan untuk menikah. Beliau ingin fokus untuk berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diinginkan oleh Rasulullah, yang dibutuhkan oleh Rasulullah, Rabi'ah ibnu Ka'ab berusaha untuk membantu beliau sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu karena melihat Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami merenung dengan kejombloannya, beliau mengatakan, "Ya Rabi'ah, ala tatazawwaj?" Wahai Rabi'ah, kok kowe orang rabi? Bahasa kita semacam itu. Kemudian kata Rabi'ah, "Wahai Rasulullah, saya itu seorang pemuda yang miskin. Karena itu saya ingin untuk menghibahkan hidupku dalam rangka untuk berkhidmat kepadamu, wahai Rasulullah." Tatkala mendengar jawaban tersebut, Rasulullah mantuk-mantuk, kemudian Rasul pergi. Pertemuan yang kedua antara Rasulullah SAW dengan Rabi'ah, Rasul kembali bertanya dengan pertanyaan yang bersama. "Ya Rabi'ah, ala tatazawwaj?" Wahai Rabi'ah, kok orang rabi? Gitu ya. Pertanyaan yang kedua. Kemudian dijawab oleh Rabi'ah dengan jawaban yang sama persis dengan jawaban pada pertanyaan yang pertama. Tapi setelah menjawab tersebut, kemudian Rasulullah SAW pergi. Rabi'ah berpikir, ini kalau Rasul tanya yang ketiga kalinya, apapun yang terjadi, aku kudu rabi. Dia nggak punya pekerjaan, Pak. Ya, tidak punya pekerjaan. Kalau sampai Rasul tanya yang ketiga kalinya, gelem ora gelem aku kudu rabi. Coba Pak, biasanya orang kalau mau nikah itu yang dicari apa? Suka sama suka. Kalau ini senang ras senang aku kudu rabi. Karena perintah dari siapa? Rasulullah SAW. Ternyata benar. Ketemu momen yang ketiga, Rasul tanya, "Ya Rabi'ah, ala tatazawwaj?" Wahai Rabi'ah, kok urung rabi? Gitu ya. Pertanyaan yang ketiga. Wis lah Rasul, piye iki? Aku kon piye? Kata Rasulullah, kamu pergi ke kabilah fulan, di sana ada wanita gadis. Tapi ini jangan dipraktekkan ya Ustaz ya. Santri, kamu harus rabi. Wah, ini gak wajib taat gitu ya. Karena ini berlaku dari Rasulullah SAW. Ada Ustaz yang masih jomblo, ala tatazawwaj gitu ya. Diulang-ulang biar rabi. Tapi dibantu. Kemudian kata Rasul, kamu pergi ke kabilah fulan, Ansor juga, karena Rabi'ah ibnu Ka'ab adalah salah seorang pemuda dari kalangan Ansor, disuruh menikah dengan seorang wanita dari kalangan Ansor. Kamu pergi ke sana, bilang sama orang sana, Rasul memerintahkan saya untuk nikah sama si fulanah. Nek sampean sing dadi lanangane Pak, wani apa ora? Tak tekoki wani apa ora? Ndak ada yang berani. Ya enggak? Malu. Mau ditaruh mana muka saya? Atas nama Rasul mau meminang si fulanah. Tapi karena ini perintah Rasulullah SAW, beliau berangkat. Bismillah. Nikah modal dengkul. Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai sana salam. Assalamualaikum gitu ya. Waalaikumsalam. Kenapa? Apa yang membuatmu pergi ke sini? Kemudian sampaikan oleh Rabi'ah. Iki Pak, aku sakjane ya ora penak arep nyampe nih, tapi yo piye wong sing ngongkon Rasulullah. Lah piye? Saya disuruh menikah dengan wanita si fulanah. Kemudian kata kabilah tersebut, marhaban bi Rasulillah.
wa bi Rasulillah. Selamat datang Rasulullah dan selamat datang utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang langsung kami nikahkan kamu dengan si fulanah. Luar biasa, Pak. Ini kompak semua untuk taat kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak akan selesaikan ceritanya karena panjang, Pak. Ya, kisahnya panjang. Cukup sampai sini saja. Apa yang menjadi ibrah? Pernikahan itu yang menjadi inti keberkahan di dalamnya adalah seseorang merasa inilah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah letak keberkahan. Disitulah letak keberkahan. Rabi'ah ibnu Ka'ab tidak punya harta sama sekali. Setelah nikah, Pak, setelah nikah, beliau datang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah tanya kepada, wahai Rabi'ah, ini sampean barabi loh, kok mukanya murung, kenapa? Datang setelah nikah, mukanya masih apa? Murung, kenapa? Kata Rabi'ah, wahai Rasulullah, rabi sih rabi, tapi nggak punya mahar. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Bani Aslam untuk iuran emas untuk dijadikan apa? Mahar. Begitu terkumpul sebesar biji kurma, dikatakan oleh Rasulullah kepada Rabi'ah, wahai Rabi'ah, ini kisahnya malah tak panjangkan ini, Pak, tidak apa-apa lah ya. Wahai Rabi'ah, ini saya punya emas sebesar biji kurma, gawanen rono, jadikan dia mahar. Sambil muka sumringah, Rabi'ah pergi bawa emas tersebut dijadikan mahar. Besoknya Rabi'ah datang lagi, murung. Wahai Rabi'ah, rabine wes, mahare wes, kok masih murung, kenapa? Wahai Rasulullah, rabi si rabi, tapi mosok ya ora enek gawe-gawe, enggak rame-rame. Oh, oke, kalau begitu kita iuran untuk beli kambing. Akhirnya diberikan kambing oleh Rasulullah SAW. Ini apa, ikhwan? Keberkahan taat kepada siapa? Rasulullah SAW. Jadi kalau kita menikah, mindsetnya yang penting nikah, yang penting punya anak, yang penting punya istri, yang penting nggak jomblo. Ini adalah tujuan yang perlu diperbaiki. Kita menikah tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau satu istri kita bisa beribadah, maka sudah cukup. Atau kalau bisa beribadah lagi lebih baik. Jawaban dewe-dewe lah, Pak. Aja nyalahne aku ya. Jadi itu poinnya. Kita niat untuk apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula kisah Julaibib. Julaibib ini salah seorang sahabat yang secara face-nya, secara mukanya di bawah rata-rata. Kaya sopo iki? Orang enek, Pak. Berarti alhamdulillah antum semua di atas atau rata-rata di bawah rata-rata? Rata-rata ganteng lah ya, wis podo rabi kok. Sing nom-nom kan urung. Julaibib di mana-mana ditolak, Pak. Fisiknya yang tidak memungkinkan para wanita sabar melihat suami mereka semacam itu. Sing jenenge lanangan, jomblo, randuwe bojo, ditolak di mana-mana, sedih atau tidak, Pak? Sedih atau tidak? Saya ngomong sedih kayaknya pernah. Rasulullah SAW tatkala melihat sahabatnya semacam itu, beliau ikut sedih. Akhirnya beliau gandeng, Julaibib ikut saya, gandeng sama Rasulullah SAW. Kiarap nangendi ki Rasul? Pergilah Rasulullah SAW menemui seorang laki-laki yang punya anak gadis. Sampean ngerti ya, Pak ya, kalau sampean punya anak gadis, ada Rasul bawa anak laki-laki, kira-kira mau ngapain? Dilamarkan. Dan benar dilamarkan. Pak, aku nggawa lanangan. Nggawa lanangan iki, Pak. Pengen tak rabekne karo anake jenengan, oleh ora? Lihat posturnya Julaibib, laki-laki tersebut mengatakan, hatta astamira ummaha. Wahai Rasul, ngapunten, saya nggak bisa memberikan jawaban sekarang. Saya mau musyawarah sama ibunya dulu, karo mbok wedok dhisik.
Kata Rasulullah SAW, "Fana'am idzan." Kalau memang mau dimusyawarahkan benar-benar, silahkan. Saya akan tunggu informasinya. Kemudian bapak itu pulang. Kalau sampean jadi bapak tersebut, kira-kira sampean apakan Pak? Terima atau tolak? Anak gadis, ayu. Kalau orang tua pinginnya dapat apa? Sing ganteng, sing gagah, sing putih, sing mancung, sing duite. Oke. Itulah apa? Orang tua. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Hampir iyalah ya. Tatkala sampai di rumah, suaminya nanya kepada ibunya, "Bu, anak wedoke dhewe dijaluk karo Rasulullah." Buat siapa? Buat Julaibib. Ibunya langsung teriak, "La wallah, gak akan saya kasihkan anak perempuan saya kepada Julaibib. Lawang kemarin dilamar sing ganteng ya tak tolak, cuma Julaibib." Kata ibunya, "Kemarin kita diramal oleh seorang laki-laki, itu saja kita tolak. Masa kita mau kasihkan Julaibib?" Orang tua, naluri seorang ibu. Teriakan ibunya ini membuat sang anak dari balik tirai mendengar. Kemudian sang anak mengatakan, "Kalau yang menginginkan saya, meminang saya adalah Rasulullah, untuk siapapun kalian berdua wajib taat." Coba Pak, anaknya mendengar pembicaraan siapa? Orang tua. Orang tuanya nggak pengen anaknya apa? Nikah dengan Julaibib, karena secara postur tubuh, kemudian dari segi muka di bawah rata-rata. Akhirnya kalau memang keduanya sudah, akhirnya tatkala sang wanita ridho, dinikahkanlah Julaibib dengan wanita tersebut. Kalau jenengan sebagai bapak, ikhlas atau tidak Pak? Iku bar akad, awas koyo. Anaknya pasti apa? Menantunya pasti diwanti-wanti, "Anakku iki." Nah, semacam apa? Semacam itu. Apa yang menjadi inti dari faedah yang Anda sampaikan? Bahwa pernikahan itu secara dasar harus diawali dengan keikhlasan. Seorang merasa itu adalah ibadah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Saya sebagai seorang bapak, saya sebagai seorang ibu, kewajiban saya bekerja, ngantarkan anak kalau sakit, ngantarkan anak ke sekolah, mencuci, masak, ganti popok, cuci baju, setrika. Itu semua adalah rangkaian ibadah saya kepada Allah. Maka murnikan peribadatan tersebut hanya untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah poin pertama, untuk menjadi orang tua yang baik. Yang kedua, agar kita menjadi orang tua yang baik adalah memberikan contoh dan pembiasaan dalam ketakwaan. Memberikan contoh dan pembiasaan terhadap anak dalam ketakwaan. Anaknya diberikan contoh yang baik, jangan contoh yang buruk. Dan ini adalah salah satu di antara bentuk pendidikan yang paling bisa memberikan manfaat kepada sang anak. Anak itu salah satu di antara karakternya adalah meniru orang tuanya. Makanya kadang-kadang kita bisa melihat anak ini adalah anak dari si fulan dari cara jalannya, dari cara ngomongnya, dari cara makannya, dari cara berbicara, dari logatnya. Karena memang anak itu sifatnya meniru. Makanya salah satu di antara perkara yang harus diperhatikan oleh orang tua, satu, dia menjadi teladan yang baik, menjadi contoh yang baik buat anaknya. Yang kedua, mulai pembiasaan untuk ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mencontoh para nabi dan rasul terdahulu. Allah mengatakan, "Fabihudahum iqtadih."
dengan petunjuk para nabi dan rasul, engkau wahai Muhammad ikuti mereka. Nabi sekelas Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti jejaknya para nabi dan rasul. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pendidikan yang paling baik adalah pendidikan dengan contoh. Sebagian orang tua bisanya tangan besi, enggak patuh, sabet enggak patuh, seblak enggak patuh, apalagi Pak, jiwit, padahal memberikan contohnya sangat kurang. Ayo nak, wis adzan isya, mangkatna masjid, sudah waktunya sholat. Ngomong begitu orang tuanya sambil lihat bola pakai HP. Ayo mangkat, mangkat, mangkat. Orang tuanya sambil lihat bola. Ini adalah contoh yang buruk. Anaknya tidak boleh ngerokok, orang tuanya kelepas, kelepus. Anaknya nggak boleh main game, orang tuanya main game. Anaknya nggak boleh main sampai malam-malam, orang tuanya main. Di bawah lampu, jepit kanan, jepit kiri, 10, hidungnya, matanya, kalah main gaple. Ini adalah bentuk orang tua yang keliru. Seharusnya dia memberikan contoh pembiasaan yang baik kepada anaknya. Dibawa, ayo nak ke majelis ilmu. Tatkala di rumah, berikan contoh kepada anaknya. Orang tuanya sholat sunnah di rumah, orang tuanya baca Al-Quran di rumah. Tatkala nyetel, buka HP, tidak dibuka kecuali YouTube yang isinya adalah kajian. Kalau orang tuanya buka YouTube, buka Facebook, buka Instagram, buka apa lagi, TikTok, yang isinya adalah musik, isinya joget, isinya macam-macam, kira-kira anaknya ikut atau tidak? Ikut. Anak kecil yang lihat bapaknya ngerokok di rumah, kira-kira anaknya ngerokok atau tidak? Ikut. Sama-sama dia akan belajar apa? Ngerokok. Ini kayak gue nih ngerokok gitu ya. Apa? Gara-gara ikut orang tua. Orang tuanya ngomongnya kotor, ngomongnya jorok, ngomongnya tidak bisa ditahan, anaknya begitu juga atau tidak? Rata-rata sama. Makanya salah satu di antara pendidikan yang baik adalah bagaimana kita memberikan contoh kepada anak kita. Kemudian yang berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara kiat agar kita menjadi orang tua yang baik adalah perhatian terhadap perkara akidah yang benar. Memperhatikan akidah anak. Jangan sampai putra-putri kita memiliki akidah yang menyimpang. Dan sekarang akidah yang menyimpang itu sangat banyak. Kalau kita lihat televisi yang suka nonton kartun, ada kartun dulu waktu saya SD namanya kartun Avatar. Pengendali apa? Air. Pengendali apa lagi, Ustaz? Petir. Pengendali petir. Bener ya? Air apalagi itu? Ada 4 itu. Dulu waktu saya masih SD, Pak. Pengendali tanah. Pengendali apa? Apa Pak? Angin, air, tanah, api. Coba Pak, ini tontonan anak-anak. Orang tua kadang-kadang lihatnya biasa. Udahlah, daripada anak main mending nonton TV. Wong yang ditonton juga apa? Kartun. Padahal kartunnya mengajarkan kerusakan dalam tauhid rububiyah. Seolah-olah ada makhluk yang dia punya kemampuan untuk mengatur alam semesta, mengatur air. Air yang tadinya mengalir bisa berubah menjadi singa gitu ya. Tanah yang tadinya keras bisa berubah menjadi apa? Saya juga kurang paham ya Pak ya. Itu adalah salah satu kekeliruan, penyimpangan dalam akidah yang kebanyakan orang tua membiarkannya. Tidak ada bentuk perhatian dalam masalah akidah. Film Naruto, tahu film Naruto ya? Ngocok kartu ya Pak ya.
Ini adalah kekeliruan, perusakan dalam masalah apa? Dalam masalah akidah. Satu orang bisa berubah menjadi 1000, bisa terbang dan yang lain sebagainya. Atau dulu kalau kita lihat kartun-kartun misalnya, malaikat itu digambarkan dengan sosok peri kecil. Jadi kalau ada orang di atasnya ada apa? Peri kecil yang berterbangan, perempuan, rambutnya panjang, bukan wewe gombel ya. Terus kemudian ada apa? Sayapnya, pakaiannya, kelihatan auratnya, terbang berputar-putar, itu adalah sosok malaikat, sosok peri. Ini adalah penyimpangan dalam masalah akidah, penyimpangan orang-orang musyrikin. Orang tua kadang-kadang tidak sadar, padahal orang tua dituntut untuk menjaga akidah yang benar, memperhatikan keyakinan anak, akidah yang benar yang harus diyakini oleh seorang anak. Di mana dia pesantren, pelajaran akidahnya bagaimana dia dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara yang sangat penting. Oleh karena itu, tatkala kita kembali kepada kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, tatkala sang anak itu dalam kondisi mencekam, dia dihadapkan dengan kematian, banjir bandang yang sangat luar biasa. Perhatikan kata Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ya bunayya irkab ma'ana wala takun ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah perahu bersamaku dan janganlah kamu bersama orang-orang yang kafir. Jadi di masa-masa genting, di saat-saat genting, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam masih memperhatikan perkara akidah, memperhatikan perkara keyakinan yang harus didakwahkan, yang harus diajarkan kepada sang anak. Oleh karena itu kita sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai orang tua hari ini harus lebih keras, harus lebih besar perhatian kita terhadap anak kita dalam masalah akidah. Jangan sampai anak kita teracuni dengan keyakinan-keyakinan yang keliru. Satu hal yang ingin saya ingatkan, hari ini kadang-kadang orang tua supaya anaknya diam disetelkan YouTube, Pak. Tapi YouTube yang disetelkan itu adalah YouTube murotal. Jadi ada bacaan apa? Murotalnya. Murotal itu ada videonya. Murotal itu ada videonya. Anak supaya diam disetelkan murotal yang ada videonya, atau video yang ada murotalnya, dengan anggapan ini baik buat anak. Kita katakan justru inilah yang merusak anak. Anak itu lebih fokus kepada yang dilihat atau lebih fokus kepada yang didengar kalau dua-duanya berbarengan. Antum kalau lagi main HP, lagi serius, diajak ngobrol, kira-kira nyambung ngobrolnya atau nyambung ngetiknya? Nyambung ngetiknya atau nyambung ngobrolnya? Nyambung ngetiknya. Ibu-ibu aja sepakat loh. Nyambung ngetiknya, nyambung yang dia lihat. Tatkala anak ditontonkan apa yang dia dengar murotal dengan apa yang dia lihat video, akan lebih perhatian kepada yang dia lihat daripada yang dia dengar. Kalau ternyata orang yang membuat video tersebut tidak jeli, tidak teliti, maka yang ditontonkan itu justru yang akan merusak akidah. Sudah murotalnya tidak hafal, akidahnya rusak gara-gara tontonan. Akidahnya rusak gara-gara tontonan. Maka ini satu hal yang perlu untuk kita perhatikan bersama. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir kita tutup dengan poin ini. Hendaknya orang tua perhatian terhadap ilmu syar'i untuk dirinya dan untuk anak keturunannya. Perhatian terhadap ilmu syar'i untuk dirinya dan untuk anak keturunannya. Untuk dirinya sendiri, kalau ngerasa Pak belum benar bacaan Al-Fatihahnya, belajar. Kalau ngerasa ibadah sholatnya, tata cara wudunya belum benar, belajar. Tatkala merasa bahwasanya butuh belajar akidah, mengenal Allah, mengenal agama Islam,
mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka belajar. Itu adalah salah satu di antara kiat kita menjadi orang tua yang baik. Fokus terhadap ilmu syar'i, bukan untuk dirinya sendiri tapi juga untuk anaknya. Diperhatikan anaknya. Yang menjadi fokus utama dalam pendidikan anak adalah apa? Adalah ilmu syar'i. Jangan kemana-mana terlebih dahulu. Fokuskan pendidikan anak terhadap ilmu syar'i. Bagaimana mereka bisa sholat, bagaimana bisa membaca Al-Quran, bagaimana bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Itulah yang menjadi fokus utama seorang bapak dan seorang ibu dalam pendidikan anak. Oleh karena itu sangat banyak sekali athar dari para salaf. Tatkala mereka membawa anaknya ke majelis ta'lim, anaknya dibawa ke majelis ilmu, diberikan pengajaran, diberikan support dan yang lain sebagainya. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah itu yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, dan sebelum kita tutup, kita akan ulangi materi pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Secara singkat saja. Poin yang pertama, orang tua memiliki tanggung jawab yang besar terhadap anaknya. Yang kedua, bentuk tanggung jawab atau salah satu di antara bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anaknya adalah menjadi orang tua yang baik. Karena baiknya orang tua menjadi sebab baiknya anak. Yang ketiga, di antara faktor yang bisa menjadikan orang tua menjadi baik, yang pertama tadi apa? Seorang harus merasa bahwa statusnya dia sebagai ayah atau statusnya dia sebagai seorang ibu dalam keluarga adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah pembiasaan terhadap ketaatan. Kemudian yang ketiga adalah perhatian terhadap akidah yang benar. Yang keempat, perhatian terhadap ilmu syar'i untuk dirinya dan juga untuk anak keturunannya. Naam. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Dan ada tanya jawab atau tidak, Ustaz? Bagi jamaah yang mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan, baik secara langsung atau tulisan. Tidak ada ya? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Dari ibu-ibu ada? Enggak ada ya, Pak ya? Ada? Ada? Enggak ada. Taib, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Kita tutup. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.